Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 169. Ayo kita tinjau ulang. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tinjau ulang. Setelah kamu mengamati, menggali informasi, dan menanya, sekarang selesaikan permasalahan berikut. Gambar bayangan rotasi dari segi 4 ABCD dengan A negatif 5,4, B negatif 5,1, C negatif 1,1, dan D negatif 2,4 berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah rotasi berlawanan jarum jam dan pusat rotasi di titik C. Tentukan koordinat titik-titik bayangannya. Oke, berarti kita letakkan dulu ya titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat sehingga nanti terbentuk segi 4 ABCD. Barulah kita rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasinya di titik C. Nah, di sini Kak Sari sudah siapkan bidang koordinatnya. Untuk sumbu mendatar ini sumbu X dan untuk sumbu tegaknya ini sumbu Y. Nah, kita letakkan untuk titik A dulu, negatif 5,4. Berarti cari di sumbu X angka negatif 5, cari di sumbu Y angka 4. Terus dihubungkan. Di sumbu X, angka negatif 5 itu mana? Ini dia. Di sumbu Y, angka 4 itu mana? Yang ini. Berarti angka negatif 5 kita hubungkan dengan 4 ya, menggunakan garis putus-putus. Oke, maka disinilah letak titik A. Titik A koordinatnya negatif 5,4. Sip. Nah, sekarang untuk titik B, negatif 5,1. Berarti cari di sumbu X angka negatif 5, cari di sumbu Y angka 1. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 5 ya ini tadi ya. Nah, di sumbu Y angka 1 itu mana? Ini dia. Berarti negatif 5 kita hubungkan dengan 1. Untuk negatif 5-nya sudah ada garis putus-putusnya, berarti sekarang tinggal dihubungkan dengan 1. Oke, maka pertemuannya di sini kan, berarti inilah titik B, koordinatnya negatif 5,1. Lagi untuk titik C. Negatif 1,1 berarti cari di sumbu X angka negatif 1, di sumbu Y angka 1, terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 1 itu yang ini, di sumbu Y angka 1 itu yang di sini. Berarti negatif 1 dihubungkan sama 1. Oke, maka pertemuannya di sebelah sini ya. Ini adalah titik C, negatif 1,1. Terakhir untuk titik D, negatif 2,4. Cari di sumbu X angka negatif 2, di sumbu Y angka 4. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka negatif 2-nya itu yang ini, di sumbu Y angka 4-nya itu ini ya. Berarti negatif 2 kita hubungkan sama 4. Negatif 2 kita hubungkan sama 4. Maka pertemuannya di sini. Ini adalah titik D, negatif 2,4. Nah, kalau udah sekarang kita hubungkan ya A ke B, B ke C, C ke D, D kembali lagi ke A sehingga membentuk segi 4 A, B, C, D. Kalau menghubungkan pakai garis solid, bukan garis putus-putus lagi. Nah, gini. Oke, sudah terbentuk ya. Ini segi 4 ABCD. Nah, sekarang segi 4 ABCD ini harus kita rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke arah sini ya, karena berlawanan arah jarum jam. Nah, dengan pusatnya itu di C, sejauh 90 derajat. Gimana itu caranya? Kak Sari ajarin. Langkah pertama, ambil busur derajatmu yang seperti ini. Kemudian pastikan ini kan
sebagai titik pusatnya ya, pusat rotasinya titik C, maka nanti titik C tidak akan muncul lagi. Titik C tetap posisinya di sini karena dia sebagai pusat. Nah, sekarang kita akan menentukan titik B, A, dan D setelah dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini nanti posisinya akan ada di sekitar sini, Dek. Nah, sekarang cara menentukannya dengan pasti seperti ini. Busur derajatmu ini, bagian pusatnya ini letakkan di titik C. Sudah? Atau posisinya begini. Nah, ya. Oke, begini ya posisi busurnya ya. Nih, pusatnya ini taruh di titik C karena dia sebagai pusatnya. Terus kalau kita perhatikan, ini ditarik garis ke sana menuju ke titik B, ini menunjuk ke angka 90 ya. Sudah ke angka 90. Nah, kalau gitu kita mundur aja. Kita cari sampai ke angka 0. Ini 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ini masih kelihatan nggak? Kak Sari naikin dikit. Nah, ini ya 0. Berarti sekarang kita tarik garis dari titik C ini ke titik 0. Maka di sini kita tandain aja dulu. Nih ya, sini Dek, di atasnya 0 ini kita tandain aja. Sudah? Kalau udah, busurnya boleh diangkat. Sekarang kamu tarik garis tipis aja dari titik C ke titik yang kita tandai ini tadi. Tipis aja, nggak perlu tebel-tebel. Sudah. Nah, sekarang giliran jangka. Caranya ambil jangkamu, terus bagian besinya ini dibuka, diletakkan di titik C. Oke, agak ditekan biar dia nggak bergeser. Nah, sekarang pensilnya dibuka sampai ke titik B. Kayak gini. Disesuaikan. Kalau kelebaran ya dipersempit lagi, kalau kurang lebar dibuka lagi gitu ya. Oke, cukup ya segini ya, kelihatan ya Dek ya. Nah, sekarang bagian besinya ini tetap, tapi bagian pensilnya kita gerakkan ke sini, terus ditorehkan gini. Nah, gitu. Maka pertemuan antara torehan jangka kita ini dengan garis yang tadi kita buat, itulah letak titik B aksen di situ ternyata ya. Jadi ini adalah titik hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari titik B ya. Pusatnya di titik C. Maka titik B aksennya ada di sini. Sekalian aja kita bikin koordinatnya. Nah, titik ini lihat di sumbu X dia menunjuk angka negatif 1, di sumbu Y dia menunjuk angka negatif 3. Jadi koordinat titik B aksen adalah negatif 1, negatif 3. Oke, itu tadi untuk titik B. Nah, sekarang untuk titik mana? A dulu ya. B sudah, terus A, nanti terakhir baru titik D. Nah, kalau mau merotasi titik A, caranya gini, kita tarik garis dulu dari titik C ke titik A. Tarik garis lurus, tidak perlu tebal-tebal, tipis aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Kalau sudah, sekarang kita ambil busur derajat kita lagi. Ya, nah yang ini terus letakkan titik pusat pada busur derajat kita ke titik C. Kemudian pastikan garis yang ada angka 90 derajatnya ini berhimpit dengan garis tipis yang barusan kita buat tadi Dek. Sehingga dia kayak menutupi garis CA tadi ya. Tuh berhimpit tuh kayak gitu. Sudah, nggak boleh geser gini, nggak boleh geser gitu. Harus pas banget menutupi garis tipis yang kita buat tadi. Ya, kalau sudah sekarang dari 90 ini mundur aja sampai ke angka 0. Angka 0-nya ada di sini. Oke, ulangi. Kalau sudah berhimpit gitu, cari angka 90 terus mundurin aja sampai ke angka 0. Nah, angka 0 ini kita tandainnya di sini, tipis. Nah, sudah ya. Kalau udah busurnya boleh dilepas. Sekarang kita garis dari titik C ke titik yang kita tandain tadi. Kita tarik garis aja kayak gini. Tipis lagi aja. Oke. Lalu tugasnya jangka. Jangka munculnya terakhir ya. Nih bagian besinya letakkan lagi di titik C. Oke. Ditekan. Bagian pensilnya dibuka sampai ke titik A. Tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu sempit ya, harus pas. Nah, gitu. Gini ya, Dek ya.
Terlihat ya. Terus bagian pensilnya boleh diangkat, bagian besinya harus tetap. Sekarang kita torehkan ke sini. Nah, kelihatan. Sehingga hasil pertemuan antara torehan jangka kita tadi dengan garis tipis yang kita buat, itulah letak titik A aksen. Karena ini tadi titik A, berarti di sini A aksen ya. Dah, koordinatnya titik ini pada sumbu X menunjuk ke angka negatif 4 dan titik ini pada sumbu Y menunjuk angka negatif 3. Jadi koordinat dari A aksen adalah negatif 4, negatif 3. Yes, terakhir tinggal satu titik lagi, yaitu titik D yang harus kita rotasi. Untuk titik D, karena pusatnya di C dan C ini sudah ada garisnya yang menuju ke D, ya udah kita nggak usah bikin garis lagi. Berarti langsung ambil busur derajat kita ya. Letakkan pusat busur derajat kita di titik C. Kemudian yang ada angka 90 derajatnya ini dibuat berhimpit dengan garis CD tadi. Udah. Harus benar-benar berhimpit. Nah, kalau sudah, sekarang mundur dari 90 derajat sampai ke 0. Ini 90, 80, 70 dan seterusnya sampai ke 0. Nah, 0-nya ternyata di situ kan. Ya udah di bagian ujungnya 0 ini kita kasih titik aja, tipis gitu. Cukup. Nah, ini terus boleh kita buka. Sekarang ambil penggaris, garislah titik C ini ke titik yang barusan kita buat tipis itu tadi, kayak gini deh. Oke. Nah gitu ya. Terakhir tugasnya jangka. Jangka selalu terakhir. Ini besinya letakkan di titik C, agak ditekan biar nggak gerak dia. Kemudian pensilnya dibuka sampai selebar titik D. Sudah, kalau sudah pensilnya diangkat tapi bagian besinya harus tetap. Nah, pensilnya ini ditorehkan ke sini. Oke ya, tuh kelihatan ya. Sehingga pertemuan antara torehan jangka kita tadi dengan garis tipis yang kita buat, itulah letak titik apa? Karena ini tadi D, berarti di sini namanya D aksen. D aksen koordinatnya berapa? Nah, titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 4 dan di sumbu Y-nya dia menunjuk angka berapa? Nah, menunjuk angka 0 ya. Berarti negatif 4,0 gitu. Kalau udah tinggal kita hubungkan. Yang dihubungkan yang mana? Nih. A aksen ke B aksen ke C-nya ke D aksen kembali lagi ke A aksen. Nah, untuk C ini sekaligus bisa kita ganti menjadi nama C aksen juga. Karena ini kan sebagai titik pusat rotasinya ya. Jadi C itu sama dengan C aksen. Koordinatnya juga sama, negatif 1,1. Jadi kita menghubungkannya gini ya, A aksen ke B aksen ke C aksen ke D aksen ke A aksen lagi. Nah, Kak Sari menghubungkannya menggunakan ballpoint warna merah, biar ada bedanya dengan gambar segi 4 yang aslinya di sebelah sana. Oke? Bareng-bareng ya, A aksen ke B aksen ke C aksen ke D aksen, D aksen kembali lagi ke A aksen. Sudah selesai ya. Ini dia segi 4 ABCD, hasil rotasi dari segi 4 ABCD yang di atas. Namanya sekarang ganti menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dan tadi kita diperintah selain menggambar juga harus menentukan koordinat titik-titik bayangannya. Nah, sudah sekalian udah kita tulis kok koordinat titik-titik bayangannya. Ini dia A aksen negatif 4, negatif 3, B aksen negatif 1, negatif 3, C aksen negatif 1,1 dan D aksen negatif 4,0. Karena sudah, berarti ya sudah juga beres tugas Kak Sari ngebantu menjelaskan. Ayo kita tinjau ulang halaman 169 ini. Mudah-mudahan kamu paham ya Dek ya, bisa mengikuti langkah-langkah yang Kak Sari terangkan di sini. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kamu tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, ini dia nomornya. 081 456
10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.